Halo, welcome back to another Huobi tutorial ya. Dan di tutorial kali ini kita akan membahas sebuah fitur di Huobi yang sangat keren namanya adalah P2P atau peer to peer ya. Nah, sedikit sedikit background dulu, apa itu P2P ya? Nah, jadi cerita kayak gini, misalnya teman-teman udah baca nih atau udah mendengarkan banyak channel YouTube ya yang menyarankan oke, beli Cardano atau EDA, sekarang juga EADA ya, ada ya. Oke, nah karena harganya akan mencapai $5 di akhir tahun ya. Ini disclaimer, ini bukan saran atau apapun ya, ini cuma sebagai contoh saja ya. Nah, teman-teman mau beli nih Cardano tersebut ya. Nah, bagaimana caranya ya? Nah, kita bisa memanfaatkan fitur P2P atau peer to peer ini. Atau misalnya case kedua nih, misalnya teman-teman mau menjual sebuah koin ya, atau misalnya contoh aja adalah USDT misalnya ya, USDT. Teman-teman baru aja TP atau take profit atau itu ya apa namanya, menjual Bitcoin dengan harga misalnya sebut aja 85.000 di bulan November. Amin ya, itu prediksi banyak orang ya akan mencapai 100.000 di akhir tahun. Lagi-lagi ini disclaimer. Oke. Nah, dari hasil jualannya itu teman-teman mau memindahkan hasil jualannya itu ke dalam bentuk rupiah di akun, misalnya akun bank, contohnya adalah BCA misalnya, Bank Sentral Asia, atau contohnya adalah Mandiri ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, teman-teman sudah berada di dalam channel yang tepat karena kita akan membahas di channel ini bagaimana caranya menggunakan fitur P2P ini untuk kebutuhan trading teman-teman. Oke. Nah, jadi secara singkat P2P atau peer-to-peer itu artinya adalah sebuah fitur di Huobi yang menghubungkan antara penjual sebuah koin ya, orang-orang yang dalam tanda kutip lagi nggak butuh koin tersebut, dengan pembeli koin tersebut atau orang-orang yang dalam tanda kutip lagi butuh koin tersebut ya. Kalau di Indonesia kita ada namanya marketplace, contohnya adalah Tokopedia atau Bukalapak atau Shopee gitu ya. Itu menghubungkan antara penjual barang dengan pembeli barang ya. Nah, di Huobi kita juga ada yang namanya peer to peer ini. Jadi kita menghubungkan antara penjual USDT dengan pembeli USDT. Oke, jelas ya kira-kira ya. Nah, kita langsung saja ke website Huobi dan kita akan tunjukkan step by step bagaimana caranya kita melakukan pembelian atau penjualan akun USDT kita. Misalnya contohnya, ya. Oke. Nah, kita udah login di sini. Lalu kita masuk ke bagian yang atas, ada tulisan adalah buy crypto ya. Buy crypto ada dua bagian, quick buy or sell and P2P market ya. Kita pilih saja yang kedua atau P2P market. Oke, kita klik aja. Oke. Karena sedikit koneksi ya, koneksi internet, kita mesti sabar dikit ya untuk menunggu ini untuk P2P market. Oh, by the way, sambil menunggu, teman-teman udah tahu ya, apakah teman-teman udah terhubung di grup Telegram Huobi ya? Kita punya sebuah grup Telegram ya. Grup Telegram ini uh, channelnya atau linknya itu ada di bawah ya. Teman-teman bisa join grup Telegram kita ya. Nah, di grup Telegram itu isinya bukan hanya promosi ya. Tentu saja kita ada pengenalan koin-koin baru. Misalnya contohnya kita ada koin yang terakhir itu TALK ya, TALK ya, atau koin lain-lain gitu kan. Nah, itu kita akan memperkenalkan di akun Telegram kita ya. Tapi ada berbagai macam apa namanya, bisa dibilang kayak promo ya. Contohnya adalah misalnya kita ada airdrop atau segala macam, teman-teman bisa mendapatkan koin gratis segala macam ya. Jadi kalau teman-teman belum terhubung di Telegram Huobi Global Indonesia ya, teman-teman pastikan teman-teman masuk ke akun Telegram Huobi kita. Oke, just nice. Oke, kita udah masuk ke bagian P2P market kita. Oke. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat ya, biasanya itu orang jualan ya BTC atau Bitcoin ya, USDT ya, ETH ya, Huobi token dan lain-lain. Oke. Nah, kalau teman-teman mau beli ya, itu gampang sekali ya. Misal teman-teman mau beli USDT misalnya ya. Kita ada berbagai macam penjual di sini ya. Namanya adalah Money Exchange ya. Ini nama penjualnya ya. Available-nya ada berapa? Misalnya ada 3.000 ya, hampir 3.000 USDT ya. Contohnya ini aja ya, oke. Nah, harganya berapa? Yaitu 1,01 US dollar kayak gitu ya. Nah, payment method-nya ada berbagai macam di situ. Oke. Nah, oke.
Nah, kita langsung masuk saja bagaimana kalau misalnya kita mau memasang iklan ya, kita mau memasang advertisement atau iklan. Misalnya contohnya kita kasih contoh dulu yang pertama yaitu kita mau menjual USDT yang kita punya. Oke, nah caranya bagaimana? Kita masuk aja, kita klik di create ad ini. Oke, create ad. Oke, sabar ya teman-teman ya. Internetnya udah terhubung. Oke. Ini keterlambatan dari koneksi internet ini bukan disengaja ya, bukan saya lagi mau promosi. Ya, tapi ya sama menunggu ya, nggak ada salahnya kita memberikan sedikit update ya mengenai komunitas Wobi kita. Oke, nanti saya akan promo lagi kalau koneksi internetnya melambat. Oke. Oke. Nah, contohnya kita di sini ada ya I want to use fiatnya. Oke, di sini ada fiat ya. Fiat itu adalah kita mau beli dengan apa? Contohnya kalau di Indonesia tentu saja kita pakai IDR atau rupiah. Oke. Nah, kita mau beli misalnya kita mau jual ya. Jadi sell ini adalah kita mau jual. Kita mau jual apa nih? Contohnya kita mau jual USDT. Oke. Jadi kalau misalnya kita masukkan fiatnya rupiah IDR, lalu kriptonya USDT, artinya apa? Artinya kita mau jualan atau sell, kita mau jualan USDT, kita mau tukar dalam bentuk rupiah atau IDR. Oke. Seperti yang kita bisa lihat di sini, fee-nya adalah 0%. Artinya apa? Artinya Huobi itu tidak menarik sepeser pun dari hasil penjualan teman-teman. Jadi misalnya teman-teman bisa menjual USDT teman-teman dengan harga misalnya 10 juta rupiah gitu ya. Nah, Huobi sendiri tidak menarik sedikit pun ya 1 rupiah pun dari hasil penjualan teman-teman. Kalau teman-teman memakai bank atau financial institution yang lain ya, itu pastinya ada semacam fee di situ. Oke. Nah, lalu yang price-nya ini kita masukkan price type-nya adalah limit price ya. Jadi kita memasukkan harga yang fix gitu ya. Contohnya kita masukkan misalnya 14.950. Oke. Nah, harganya ini adalah teman-teman bisa dengan ini nggak ada patokan ya. Teman-teman bisa menulis misalnya 14.800. Misalnya nih, anggap aja teman-teman lagi butuh uang nih, lagi butuh rupiah nih, lagi benar-benar butuh nih, malam ini harus bayar DP rumah atau harus bayar kontrakan misalnya ya. Lalu teman-teman lagi benar-benar harus saat ini juga harus dapat rupiah gitu kan. Nah, teman-teman bisa memasukkan angka di sini yang cukup rendah, misalnya 14.750 misalnya contohnya. Oke. Tapi kalau misalnya teman-teman mau jual santai misalnya ya iseng-iseng berhadiah lah dalam tanda kutip ya. Nah, teman-teman masukkan 15.100 is okay ya. Jadi harga di sini tergantung ya dari seberapa urgent atau seberapa kepepet teman-teman mendapatkan rupiah dari hasil penjualan USDT teman-teman. Oke, tapi kita masukkan misalnya 14.900 ya. Seperti yang teman-teman bisa lihat di tadi itu ya. Nanti di list dari iklannya itu ya, itu bakal diurutkan dari banyak hal. Misalnya kita bisa urutkan dari harga terendah misalnya, gitu kan. Oke, nah kita masukkan limit price kita, lalu kita masuk ke bawah payment window-nya itu misalnya kita masukkan 20 menit ya. Jadi kita kasih waktu pihak pembeli ya 20 menit waktu ini ya untuk pembelinya itu misalnya contohnya pergi ke ATM ya, walaupun sekarang kita tahu bahwa kita udah sangat lazim menggunakan internet banking misalnya ya, itu tinggal klik aja, 20 menit ini sangat-sangat lebih dari cukup. Tapi kita antisipasi orang-orang yang masih sangat tradisional, saya termasuk di orang-orang tersebut ya, saya harus pergi ke ATM ya, ATM yang kebetulan tinggal di apartemen, ATM yang cukup dekat, itu kan 20 menit kurang lebih cukup lah. Oke. Nah, lalu volumenya kita bisa cek di sini. Ya, berapa sih USDT yang kita punya? Kebetulan saya hanya punya 22 USDT saja. Oke, karena semua USDT yang saya punya saya udah belanjakan. Oke. Nah, lalu minimumnya misalnya orang bisa beli misalnya 200.000. Emang minimal 200.000 sih ya. Oke, jadi saya kemarin sengaja jual USDT ini untuk memberikan demo P2P ini. Nggak penting ya. Oke, nah
Lalu maksimumnya berapa? Maksimumnya ya udah kita pencet available aja, artinya kita bisa maksimum misalnya orang mau beli ya, orang bisa beli semua USDT yang saya punya. Oke, sangat-sangat jarang sih orang hanya punya 22 USDT saja. Biasanya penjual yang saya biasanya beli ya, itu biasanya punya 1000 USDT atau bahkan sampai 10.000 atau ya sebanyak mungkin. Oke. Nah, lalu kita masuk ke advanced filter. Ini biasanya saya nggak akan utak-utik sama sekali ya. Saya kasih contoh aja di sini, saya kasih lihat aja. Itu ada berbagai macam itu ya, semacam basic information, orangnya itu harus ada nomor telepon dimasukkan, segala macam. Tapi aduh, kalau buat saya sih ribet banget ya. Ngapain sih? Sebenarnya resiko kan ada di pihak pembeli ya, karena kita kan yang jualan ya. Kita kan akan mentransfer USDT setelah rupiah yang mereka transfer masuk ke akun BCA saya ya, atau akun Mandiri saya kan. Jadi buat saya itu bisa dibilang resikonya hampir bilang nggak ada ya. Jadi saya nggak aktifkan ini no limitnya ini. Oke, lalu di bawahnya ini ada detail dari bank account saya. Aduh, kelihatan nama lengkap saya. Aduh, bisa di blur gak sih? Ini nama lengkap saya, ini akun BCA saya ya. Bisa ditambahkan ya. Jadi kita bisa tambahkan akun-akun kita yang lain. Oke, di sini ya. Oke, lalu kita bisa masukkan sedikit note di situ ya. Maaf, ini sedikit naik turun ya. Oke, kita bisa masukkan sedikit note di situ, misalnya apa ya, bayar segera setelah konfirmasi ya, karena akan dibatalkan atau lain-lain. Oke. Nah, dari sini setelah itu saya masukkan trading password saya. Oke. Udah, saya langsung create general ad. Oh, oke, sorry, maaf. Saya harus klik dulu, harus tik di I have read and agree to the terms of trading. Oke. Lalu please enable at least one payment method. Oke, payment methodnya ada apa aja? Oke. Nah, payment methodnya itu ada di sini. Maaf. Oke. Itu payment methodnya itu adalah, kebetulan saya pilih itu apa tadi? Yaitu pilih ini, BCA. Oke, itu bisa kartu kredit dan segala macam. Oke. Nah, create general ad, successfully created ya. Sekarang kita view my ads ya. Saya lihat iklan saya yang saya udah tulis ya. Oke. Ya, mau ditunggu sebentar. Oke. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, sambil menunggu saya akan sampaikan sedikit update yang mengenai komunitas hobi di Indonesia ya. Nah, teman-teman mungkin bertanya, hobi di Indonesia itu udah berapa banyak sih orang yang join hobi ya? Udah sangat banyak. Di Telegram kita aja udah ada ribuan orang yang join di Telegram kita ya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, Telegram itu isinya bukan hanya kita spamming, oh koin baru, beli koin ini segala macam, enggak ya. Kita memberikan edukasi kira-kira arah market kemana, kebijakan seperti yang teman-teman mungkin pernah dengar dari kemarin-kemarin gitu kan. Itu ada China lagi ban nih, lagi FAT ya, lagi memban segala macam jenis kripto di China ya, segala macam itu kita sampaikan di grup kita. Oke, biar teman-teman jangan salah info. Oke, nah ini ad saya, mudah-mudahan jelas, di sini kelihatan jelas. Saya menjual USDT, jumlah USDT yang saya jual adalah 22 USDT, kira-kira limitnya segini ya, harganya segini, time-nya segini ya, segala macam. Kalau teman-teman mau edit, teman-teman berubah pikiran, kayaknya kemahalan deh, saya benar-benar lagi butuh banget nih kayak untuk jual USDT ya, teman-teman mau ubah segala macam, bisa di sini diedit aja, nanti akan balik ke semula kayak gitu. Oke. Nah, kurang lebih gitu aja sih kalau teman-teman mau mau menjual USDT ya. Nah, teman-teman juga bisa membeli juga USDT di situ. Oke. Sekian tutorial P2P kali ini ya. Untuk merecap aja, jadi P2P itu sebuah fitur hobi yang sebenarnya